bersyukur Bapak, di penghujung tahun 2023 ini, di minggu terakhir 2023 ini, Engkau memberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Kau beri waktu untuk kami datang dan bersyukur kepada-Mu. Sementara banyak anak-anak-Mu Bapa, yang mereka mengakhiri di tahun 2023 ini dengan pesta pora, dengan mengejar segala kenyamanan, kenikmatan daging manusiawinya. Tapi kami diberi kesempatan untuk datang beribadah pada saat ini Bapak, di penghujung tahun 2023 ini. Kami percaya Bapak, Engkau selalu memberi kemenangan bagi kami di saat kami jatuh. Engkau selalu memberi kemenangan di saat kami ada banyak sekali pergumulan yang kami alami. Di saat kami sebagai manusia, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kami hadapi serba buntu. Tetapi di saat itu Engkau selalu memberi kemenangan dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapak. Di tahun 2023, beberapa jam lagi kami akan melewati dan memasuki 2024. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu pada pagi dan siang ini, di minggu terakhir 2023 ini, di mana sepanjang tahun 2023 ini, apa yang kami jalani, apa yang kami alami, dan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu berserta kami. Engkau Allah yang setia kepada kami, walaupun kadang-kala seringkali kami tidak setia kepada Engkau. Seringkali kami tidak setia kepada Engkau. Seringkali kami melalaikan akan perintah-perintah-Mu. Tapi Engkau Allah yang tetap setia kepada kami. Dan kami mau bersyukur di akhir tahun ini Bapak, sebagai bukti orang yang percaya kepada Engkau. Inilah ucapan syukur kami dalam ibadah ini Bapak. Dan kami percaya seberapa yang hadir dalam ibadah ini, Engkau berkenan atas datangnya kami ibadah. Sebab kami datang dapat beribadah tempat ini karena ada campur tangan-Mu, karena Roh Kudus yang menggerakkan kami, Roh Kudus yang memberikan waktu bagi kami, sehingga kami datang beribadah saat ini. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa Bapak, biar setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, jangan satu pun yang terlewat dari berkat yang daripada Engkau. Dan berikan kepada setiap kami hati yang mau terbuka untuk firman Tuhan. Hati yang mau disiap ditanamkan dengan benih firman. Sehingga benih ini akan jatuh di tanah hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Bapa, urapi kami semua. Terlebih khusus urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba yang tidak layak ini, hamba yang berdosa ini, boleh dilayakkan, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Sehingga hamba boleh menjadi alat yang daripada Engkau sendiri. Biar perkataan hikmat firman saja yang disampaikan dalam perenungan firman ini, bukan pengetahuan kognitif manusiawi hamba, tapi betul-betul pewahyuan yang daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, tutup bungkus dalam ibadah ini Bapa, dalam pembacaan dan perenungan firman ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga segala anasir roh jahat dalam bentuk apapun juga tidak akan mencuri benih ini yang akan jatuh di tanah hati kami, dan betul-betul benih yang menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk memasuki tahun 2024. Bapa, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat ibadah akhir tahun ini. Kami bersyukur untuk semua. Kau beri kesempatan untuk kami datang bersyukur dan beribadah kepada-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini, segalanya dari awal pertengahan dan akhirnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami persembahkan ini ibadah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Sudah kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan memasuki 2024, dan
percis hari ini, hari terakhir di tahun 2023, tanggal 31 Desember. Saudara, saya percaya ibadah ini bukan satu ibadah yang kebetulan. Kalau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengucap syukur kepada Dia. Sebab apapun yang kita lakukan, kita tahu ibadah ini, dan kita percaya dalam ibadah ini Dia hadir bersama kita. Nah, saya memberikan judul di ibadah akhir tahun ini adalah afeksi takut akan Allah. Apa itu afeksi takut akan Allah, saudara? Nah, afeksi takut akan Allah ini yang pernah saya jelaskan beberapa kali, yaitu di mana afeksi itu bicara perasaan. Afeksi itu bisa perasaan atau emosi, ya. Nah, di dalam jiwa, ya, di dalam jiwa itu ada 3 hal. Yang pertama, perasaan atau emosi, kehendak, dan pikiran. Itu di dalam jiwa. Dan di dalam jiwa ini yang ada perasaan atau emosi, kehendak, dan pikiran, itu yang menggerakkan jiwa kita, yang membuat jiwa kita ini bergerak dan aktif, itu dari perasaan, dari emosi. Jadi perasaan atau emosi kita lah yang menggerakkan kehendak kita dan pikiran kita. Dari perasaan atau emosi itu yang menggerakkan kehendak dan pikiran kita. Nah, dari pikiran itu memerintahkan untuk kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dalam aktivitas dan lain sebagainya. Baik itu berbicara dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kita menyanyi untuk Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, kita lakukan itu semua dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Nggak mungkin kita menyanyi tanpa perasaan. Semua melibatkan perasaan. Tapi masalahnya, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, apakah itu dengan perasaan yang lahir daripada roh Allah yang ada di dalam roh kita, atau dari perasaan kejiwaan atau kedagingan manusiawi? Itu bisa terjadi, saudara. Contoh, saudara, ada banyak penyanyi-penyanyi dunia yang menyanyikan lagu-lagu rohani. Apalagi kalau di akhir tahun 2023 seperti ini, bulan Desember, itu banyak orang-orang menyanyikan lagu-lagu Natal. Bahkan pun kalau kita lihat di mall-mall pun ada banyak lagu-lagu Natal yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi non-Kristen, saudara. Dan suaranya begitu bagus, begitu merdu. Tapi pertanyaannya, apakah dia menyanyi dengan perasaan yang datang dari roh Allah, atau cuma perasaan hanya menjiwai sebagai manusia? Tentu sebagai manusiawi dia menjiwai lagu itu. Bisa menangis? Bisa. Oh, bisa menangis. Tetapi semua itu tidak ada arti, tidak ada nilai di hadapan Allah. Karena perasaan yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara dan saya di tempat ini demikian juga. Kita jangan terjebak ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Jangan terjebak dengan kejiwaan manusiawi kita, sehingga kita sepertinya meresapi lagu pujian yang kita nyanyikan. Bahkan mungkin kita bisa mengeluarkan air mata. Tapi perasaan itu jangan sekali-kali timbul dari kedagingan kita. Jujur, saudara, kalau kita banyak persoalan, banyak masalah, menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya sentimental begitu ya, otomatis kita bisa menangis, betul nggak? Nah, itu menangis dari roh Allah yang ada di dalam diri kita, atau hanya kedagingan kita yang punya masalah, yang punya pergumulan. Itu, saudara. Jadi melayani Tuhan itu jangan main-main, saudara. Ya. Baik saya sebagai gembala di tempat ini, pelayan-pelayan musik di tempat ini, saudara sebagai jemaat tempat ini, ayo kita datang beribadah bukan karena perasaan manusiawi kita, manusia alami kita, tapi mari datang karena roh Allah yang menggerakkan kita. Jadi perasaan atau emosi, sekali lagi, itu bisa dikendalikan dari Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, atau dari manusia natur kedagingan kita. Maka dari itu saat ini saya memberikan judul afeksi takut akan Allah, atau perasaan takut akan Allah. Nah, perasaan takut akan Allah juga dibagi dua, saudara. Kalau kita lihat bangsa Israel ketika keluar dari tanah
perbudakan menuju tanah perjanjian, angkatan pertama, kecuali Yosua dan Kaleb, itu semua dibinasakan Tuhan di padang gurun. Mereka takut akan Allah, takut, sangat takut akan Allah. Ketika Musa dipanggil Allah di Gunung Sinai, di Gunung Horeb, dan Allah berbicara kepada Musa, bangsa Israel angkatan pertama bilang apa? Jangan dekat-dekat sama kami, udah Musa, engkau aja ketemu Allah. Kami cuma tinggal dengar beritanya aja. Artinya mereka takut sama kemuliaan Allah, takut akan Allah. Tapi faktanya mereka nggak taat. Faktanya mereka jatuh dalam dosa. Faktanya mereka memberontak kepada Allah, dan akhirnya mereka dibinasakan Allah di padang gurun. Itu takut Allah yang pertama. Jadi orang Kristen kalau bilang takut Tuhan, takut Allah, takut. Tapi pengertian takutnya itu karena kemanusiawiannya, karena dosanya, atau karena memang betul dia betul-betul takut akan Allah yang benar di mata Tuhan. Takut Allah yang benar di mata Tuhan itu seperti apa? Takut Allah yang benar di mata Tuhan adalah takut yang penuh kekaguman, takut yang penuh hormat kepada Tuhan. Seperti saat ini ketika saudara dan saya beribadah, kita percaya Tuhan hadir di sini, tentunya saudara akan fokus ibadah mendengar firman Tuhan. Kalau mungkin Alkitab ini ada di HP, saudara nggak akan buka situs-situs yang lain. Saudara fokus baca dan lihat firman Tuhan di HP, bukan lihat WA, bukan lihat yang lainnya, saudara. Kalau engkau bilang, oh saya takut akan Tuhan, tapi ketika dengar firman Tuhan, buka HP-mu, engkau lihat WA, engkau lihat ini dan itu, berarti engkau sebetulnya bukan takut akan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak hormat kepada Tuhan. Ya, takut akan Allah itu punya rasa hormat kepada Tuhan, kagum akan Tuhan. Artinya sikap hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Itu takut Allah yang benar. Lalu kita lihat juga iblis pun takut akan Allah. Iya kan? Dia takut sekali akan Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Dia takut tapi dia tidak taat. Itu iblis. Sekarang saudara dan saya takut akan Allah yang seperti apa? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saudara, saya dapat renungan ini baru 1 minggu, saudara. Sebetulnya saya mau siapkan, mau bawakan yang lain di akhir tahun ini, tapi Tuhan bawa saya ke sini. Memang nggak enak, saudara. Dalam hal ini nggak nyaman, saudara. Jujur aja, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi perasaan takut akan Allah itu bisa 2 hal, betul? Dari kemanusiaan kita karena dosa, ya takut, dan karena kita hormat dan kagum kepada Allah. Nah, saudara, di Alkitab itu ada pengertian, ada kalimat takut akan Allah, dan takut akan Tuhan Allah, dan takut akan Tuhan. Ada 3, saudara. Nah, pengertian takut akan Allah, takut akan Tuhan Allah, dan takut akan Tuhan ini punya tujuan yang punya arti yang berbeda-beda. Pada umumnya orang yang tidak percaya Yesus atau yang percaya Yesus cuma KTP-nya aja, dan orang-orang yang juga bukan beragama Kristen, mereka juga punya pemahaman takut akan Tuhan. Tapi kalau Alkitab kalau bicara takut akan Allah, itu bicara mengenai hubungan pribadi antara si orang yang takut akan Allah kepada Allahnya. Ada komunikasi, ada keintiman dengan Allah. Jadi secara pribadi dia takut akan Allah. Ada hubungan yang berpribadi. Tapi kalau hubungan yang pengen takut akan Tuhan itu tidak ada hubungan pribadi, itu sifatnya umum. Maka itu kalau di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, Yesus berkata apa? Mengenai perumpamaan seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia mengatakan Yesus apa? Hakim yang tidak takut akan Allah. Artinya apa? Hakim yang tidak punya hubungan intim dengan Allah. Maksudnya itu, saudara. Jadi takut akan Allah dan takut akan Tuhan itu beda, saudara. Ya. Takut akan Allah itu artinya bersifat pribadi. Bisa juga dia mengenal pribadi itu, bisa betul-betul dia menolak pribadi itu. Begitu, saudara. Tapi saya nggak jelaskan lebih jauh. Ini hanya sekilas supaya saudara bisa memahami takut akan Allah dan takut akan Tuhan Allah dan takut akan Tuhan. Nah, nanti bisa kita bahas di PA, saudara, ya. Di sini waktunya.
Oke, nah lanjut. Kita akan baca Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan baca cepat Saudara. Lanjut dari 24 sampai 30 lalu dilanjut 36 sampai 43 supaya kita nampak ya itu. Di sini perumpamaan tentang lalang dan gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan itu, dari manakah lalang itu? Lalu jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama, bertumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkat-berkatnya lalu dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung maksudnya. Lalu ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan bertanya kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang dan gandum, tentang lalang di ladang. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik itu ialah anak manusia atau Yesus Kristus. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan atau anak-anak Allah, dan lalang anak-anak si jahat, anak-anak si setan. Musuh menaburkan benih lalang ialah iblis. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa, dan mereka dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Pembacaan yang cukup panjang ini bicara mengenai gandum dan lalang, saudara. Dan gandum dan lalang ini mengenai apa? Mengenai komunitas orang Kristen, mengenai gereja, saudara. Mengenai gereja. Jadi firman Tuhan katakan dengan sangat jelas sekali. Tuhan katakan benih gandum itu yang menabur adalah Yesus Kristus. Lalang yang menabur adalah si iblis. Jadi dua-duanya ditabur dalam gereja. Dua-duanya ditabur dalam komunitas Kristen. Sehingga lalu ada malaikat-malaikat Tuhan berkata, Tuhan cabut aja ke lalang ini sebagai gandum. Kata Tuhan, gak boleh. Kalau nanti dicabut, gandumnya akan itu tercampur. Saudara, ini bicara apa? Ini bicara mengenai lalang yang suka mempengaruhi gandum. Anak-anak iblis yang suka mempengaruhi anak-anak Tuhan. Di mana? Di gereja. Di dalam komunitas Kristen. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan sudah katakan demikian. Dan ini pasti terjadi. Saya berharap di gereja ini tidak ada, maaf dalam tanda kutip, lalang mempengaruhi gandum. Saya harap tidak ada. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan dicabut lalang itu, nanti gandum ikut tercabut. Biarlah nanti daripada waktu musim menuaian, baru nanti kita pisahkan lalang dan gandum. Itu bicara apa? Bicara akhir zaman. Bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, pada kedatangan Tuhan yang kedua kali lah lalang dan gandum akan dipisahkan. Disitulah akan diketahui mana Kristen sejati, mana Kristen palsu. Berarti gandum dan lalang ini bicara Kristen asli dan Kristen palsu. Kristen sejati dan Kristen palsu. Dan itu adanya dalam komunitas orang Kristen, adanya di dalam gereja. Seperti yang sudah-sudah saya katakan, saya selalu berdoa di tempat ini agar gereja tempat ini, semua jemaat ini adalah gandum-gandumnya Tuhan. Tidak ada yang lalang. Itu doa saya. Saya selalu berdoa dalam doa-doa saya pada waktu tidur, pada waktu pagi, Tuhan tolong
agar jemaat yang kau percayakan semua ini gandum yang daripada engkau. Dan tolong Tuhan, bila ada lalang, engkau sendiri yang akan singkirkan itu. Saya harus berdoa berani kepada Tuhan, saudara. Ini fakta dan kenyataan yang kita nggak bisa bantah, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan lihat dari sini buah daripada gandum dan buah daripada lalang. Firman Tuhan katakan gandum itu pasti berbulir dan berbuah, lalang tidak berbuah. Tapi kenapa saya katakan lalang juga berbuah dalam tanda kutip, saudara? Nah, kita akan baca, saudara, dari kitab Maleakhi, saudara, ya. Dari kitab Maleakhi. Ya. Nah, di sini saya temanya tadi kan saya bilang hati yang takut akan Allah, atau ini Kristen gandum, dan hati yang tidak takut akan Allah, ini Kristen lalang, ya. Nah, di sini dikatakan begini, ayat 13 ya, dari Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi Maleakhi 3 ayat 13 itu firman Tuhan berkata lewat Nabi Nehemia, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah, saudara, Allah melalui Maleakhi menegur dosa perkataan mereka yang kurang ajar terhadap Allah. Seperti yang ada di dalam Maleakhi 2 ayat 17. Demikian juga dengan kita, tanpa sadar seringkali kita berkata-kata tanpa dipikirkan dulu. Langsung spontan karena afeksi atau karena perasaan yang dikuasai oleh natur daging kita atau natur yang berdosa, seperti bersungut-sungut kepada Allah, mengeluh kepada Allah, caci maki terhadap sesama, gosip dan kata-kata kasar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini maksudnya apa? Dalam Maleakhi 3:13, kami tidak bicara apa-apa kok tentang engkau. Saudara tahu, kitab Maleakhi adalah kitab nabi kecil dari 12 kitab. Ya, dalam perjanjian baru ada 12 nabi kecil, dan Maleakhi adalah kitab nabi kecil yang terakhir. Dan kita tahu setelah Maleakhi itu Allah tidak berfirman lagi selama 400 tahun. Allah diam. Nah, saudara, kitab Maleakhi itu dibagi 3 bagian, saudara. Ya. Dan kitab Maleakhi kitab yang sebetulnya kalau kita baca kitab yang bersifat peneguran, mengingatkan. Yang pertama apa, kalau kita baca Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14 itu, ini bicara mengenai korban persembahan yang cacat. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14 ini bicara korban persembahan yang cacat. Jadi bangsa Israel saat itu setelah pulang dari tanah perbudakan, yaitu mereka kan dibuang ke Babel. Itu tahun 500 sekian Masehi, sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babel, dan 70 tahun kemudian Allah mengembalikan bangsa ini. Dan setelah bangsa ini kembali ke Yerusalem, dan setelah itu ada kurang lebih tambah waktu 30 tahun, jadi 100 tahun dari sejak mereka dibuang dari tanah Babel ke tanah Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Tapi mereka kembali ke Yerusalem, mereka tentunya juga bersuka cita bla bla bla, sebab ada di kitab Mazmur berkata mereka selalu menangis, selalu berseru kepada Allah. Mereka merindukan kota Yerusalem, dan mereka selalu berdoa di sungainya Babylon. Sehingga ada lagu Boney M ya, Boney M yang apa tuh namanya? Apa revival Babylon ya? Apa? Lagu tentang itulah, tentang Babilonia. Iya kalau gitu lah, saya nggak bisa nyanyi ya, saudara. Sehingga ada lagunya, saudara ya. Jadi Boney M, oke. Tapi nggak bicara Boney M ya. Nah, ketika mereka di tanah perbudakan di Babel, mereka ditawan sama 70 bulan, mereka menangis merindukan untuk kembali ke Yerusalem. Gitu. Dan setelah 70 tahun memang Allah berkata, kamu akan aku buang 70 tahun. Nanti setelah 70 tahun kamu akan aku balikan lagi ke Yerusalem. Dan itu janji Allah. Dan Allah bawa lagi mereka pulang setelah 70 tahun. Itu tentu angkatan kedua, saudara. Dan setelah mereka tinggal lagi di Yerusalem, mereka biasa mengadakan korban ibadah dan ibadah kepada Allah. Tapi yang mereka korbankan adalah persembahan-persembahan yang cacat di mata Allah.
Itu ada di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Di mana orang-orang Israel mempersembahkan korban-korban yang cacat, binatang-binatang yang cacat. Sedangkan imamat katakan kalau kita bawa korban persembahan harus yang sempurna, yang kakinya tidak boleh pincang, yang matanya tidak boleh picik, dan semuanya boleh sempurna. Binatangnya yang tambun tidak boleh kurus. Semua harus sempurna. Tapi mereka sembarangan membawa korban persembahan kepada Allah. Asal saja mereka bawa korban persembahan kepada Allah. Itu ada di dalam Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Kalau sudah baca. Dan sudah dikasih dalam Tuhan. Bicara korban persembahan di sini, ini bicara apa? Ini bicara pelayanan. Ini bicara pelayanan, saudara. Sebab konsep dalam Injil tidak lagi seperti di bait Allah. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan katakan apa? Nanti kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi konsep bait Allah itu ditiadakan. Kan kalau kita baca di dalam Matius 5:17, Yesus berkata apa? Aku datang tidak untuk meniadakan hukum berat, tapi menggenapi. Yang digenapi adalah 2 hukum yang ada di perjanjian lama, yaitu hukum seremonial dan hukum sipil. Hukum seremonial adalah bicara hukum mengenai ibadah di bait Allah, mengenai ibadah korban dengan binatang. Itu hukum seremonial dan itu tidak berlaku lagi. Tuhan genapi. Lalu yang kedua hukum yang Tuhan genapi adalah hukum sipil. Artinya hukum sipil yaitu hukum yang mana kalau misalnya kita berzina, kita ketahuan mencuri, kita ketahuan beralih beribadah kepada Allah lain, kita akan dirajam. Itu Tuhan genapi. Jadi 2 hukum. Jadi yang Tuhan genapi 2 hukum, tapi hukum moral yang ada dalam perjanjian lama tetap berlaku. Tetap berlaku. Hukum moral tetap berlaku. Maka dari itu firman Allah dari Kejadian sampai Maleakhi itu semua tetap berlaku karena firman bicara hukum moral. Nah, bicara mengenai hukum seremonial ini yang ada di dalam Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14, ini bicara mengenai kesamaannya, yaitu kita melayani Tuhan, membawa korban persembahan kepada Tuhan. Seperti saya saat ini sebagai gembala membawakan firman Tuhan, ini saya sedang membawa korban kepada Allah. Seperti juga worship leader, singer, pemusik di tempat ini, mereka sedang mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Demikian juga jemaat saat ini, ketika kita ibadah, memuji dan menyembah Tuhan, itu kita sedang membawa korban persembahan kepada Allah. Itu pengganti hukum daripada membawa binatang-binatang ke bait Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan saat ini, mempersembahkan pujian kita, mempersembahkan pelayanan kita dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan motivasi yang benar, atau menunjukkan siapa saya, atau menunjukkan ini saya orang suci, orang benar di mata Tuhan? Saudara, Tuhan tahu. Tuhan lihat hati saya saat ini ketika saya membawakan renungan firman. Apakah ada kecombongan di dalam diri saya? Apakah hati saya ini mau mencuri kemuliaan Tuhan? Dia tahu. Demikian juga worship leader, singer, pemusik di tempat ini. Apakah mereka melayani Tuhan dengan hati yang menunjukkan saya punya skill, saya punya kemampuan? Atau memang betul-betul punya kerinduan Tuhan, aku mau mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu? Demikian juga dengan jemaat di tempat ini. Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, apakah mereka memuji menyembah Tuhan dengan hati, Tuhan ini aku mau mempersembahkan korban pujian kepadamu? Atau cuma asal ngomong, asal nyanyi? Tuhan tahu, sebab Dia melihat hati saya ketika saat ini saya bawa firman. Tuhan tahu setiap pemusik tempat ini, apakah dia melayani, dan Tuhan tahu lihat hati saudara. Demikian juga saudara jemaat tempat ini. Apakah tahu, saudara, Tuhan tahu hati saudara ketika engkau datang memuji dan menyembah Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan, korban persembahanmu bagiku itu tidak berkenan. Ya saudara, hati-hati saudara. Kita cek diri masing-masing ya. Selanjutnya saudara, ya,
di ayat di Malaikat pasal 2 ayat 1 sampai 9. Ini bicara imam. Ini bicara para pemimpin agama yang mengajarkan doktrin yang salah. Doktrin yang sesat itu ada di dalam Malaikat 2 ayat 1 sampai 9. Kalau saudara baca di Malaikat 2 ayat 1 sampai 9, itu bagaimana Allah menegur para imam, kenapa engkau mengajarkan pengajaran yang salah kepada umatku. Jadi pengajaran itu penting, saudara. Doktrin itu penting, saudara. Karena saat itu para imam mengajarkan pengajaran yang salah, yang menyimpang dari firman Tuhan, yang keluar dari konsep firman. Allah tegur. Saudara, berkali-kali saya katakan, doktrin itu benar, doktrin itu perlu untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang benar. Sehingga saya katakan di 2024, pengkhotbah yang tidak sesuai konsep firman, saya tidak akan jadwal lagi, saudara. Saya nggak mau kompromi lagi, saudara. Walaupun dibilang, oh ini hebat, enggak. Atau saya punya pendidikan, tidak ke situ. Walaupun saya tahu, saya pernah dilaporkan ke BPD dan dilaporkan ke PAWI. Saya hadapi, saya tantang, ayo, saudara, kita bicara doktrin. Tapi yang laporin itu, saudara, nggak mau bertemu lagi. Kenapa, saudara? Saya berani. Apa yang saya ajarkan ini semua tidak keluar dari konteks Alkitab. Dan bahkan ada salah satu pengurus BPD. Ini direkam, saudara. Saya berani katakan. Dan berkata kepada saya, Pak Denny, saya dengar Bapak gini. Oh ya, Pak, Bapak di gereja kita ini, GBK Sudah ini ada YouTube-nya. Bapak lihat. Dan saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan. Semua ada di YouTube. Dan itu tidak keluar dari Alkitab. Mau ketemu, ayo. Asal bicara doktrin, saya bilang. Karena saya nggak mau main-main, saudara. Hubungan saya dengan Tuhan itu penting, saudara. Saya mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan, bukan kepada saudara. Saya berani berkata keras, saudara. Karena ini kebenaran. Dimana saya juga nggak mau Tuhan tegur saya. Yang rugi saya, saudara. Saya bukan sok pintar, tidak. Saya kan pernah katakan, pengetahuan teologi sehebat apapun, ini konsep saya, cuma 1% kita bisa mengerti tentang Alkitab. Selebihnya 99% kita perlu Roh Kudus. Tapi kalau kita belajar teologi dengan kesombongan tanpa melibatkan Roh Kudus, saya akan tersesat. Itu pasti. Dan Ulangan 29 ayat 29 firman Tuhan katakan apa? Tidak semua Alkitab itu bisa kita mengerti. Kita perlu Roh Kudus. Saudara, saya pernah ketika saya kuliah di Surabaya, waktu masih kuliah, saya telepon ke Pak Hendi. Boleh tanya Pak Hendi? Saya bilang gini, brother, kalau kita belajar teologi tanpa melibatkan Roh Kudus, kita akan tersesat. Saya katakan gitu. Waktu saya di Surabaya, saya telepon Pak Hendi. Kenapa? Saya bilang, pengetahuan teologi itu adalah pengetahuan manusia di mana berusaha mempelajari tentang isi Alkitab, di mana Alkitab kita tahu ini penulisnya ada 40 orang, saudara. Dan Alkitab ditulis itu dengan tenggang waktu 1500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu, dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda dan bahasa Ibrani yang kuno, bahasa asli yang kuno. Jadi kalau kita mengartikannya salah, ini bisa bahaya kesananya, saudara. Dan itu perlu Roh Kudus. Bahkan, saudara, saya bersyukur dengan dosen-dosen saya yang semuanya punya kerohanian yang bagus. Dia selalu katakan, belajar teologi tanpa Roh Kudus, kalian akan menjadi seorang penghujat Tuhan. Ya, itu benar, saudara. Sehingga timbul teologi liberal. Teologi liberal adalah teologi yang mempelajari Alkitab tanpa melibatkan Roh Kudus.
Jelas sekali Yohanes 14 ayat 26 firman Tuhan katakan apa? Aku akan kirim Roh Kudus yang akan mengajar kamu. Jadi dia yang menolong kita. Jadi artinya pengetahuan teologi cuma bisa mampu mempelajari Alkitab 1%. 99% kita perlu Roh Kudus. Amin. Itu. Tapi yang 1% itu sangat-sangat penting. Sebab dari 1% itulah Roh Kudus akan memberikan pewahyuan bagi kita. Jadi belajar Alkitab itu perlu dan penting. Maka dari itu selalu menekankan di sini kita ayo belajar dalam Alkitab, belajar Alkitab. Karena penting saudara. Penting sekali saudara. Nah, itu ada di dalam Maleakhi 2 ayat 1-9 di mana para imam mengajarkan doktrin yang salah, doktrin yang sesat. Saya pernah kasih tahu di sini dulu ketika pembukaan ibadah penyanyi kita. Itu ada 2 gereja di dunia ini. Gereja yang disebut organisme, gereja yang disebut organisasi. Gereja yang disebut organisme adalah gereja yang Tuhan bangun. Lalu gereja organisasi adalah gereja yang manusia bangun. Gereja organisasi adalah gereja yang berpusat kepada manusia. Gereja yang memikirkan bagaimana manusia atau jemaat sebagai manusianya disentuh, kedagingannya, kejiwaannya disentuh, sehingga mereka merasa suka, mereka senang, mereka hura-hura dan lain sebagainya di gereja. Tapi rohani yang gak pernah bertumbuh karena tidak ada pengajaran. Dan kita tahu saat ini saudara, di YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bersifat antroposentris, artinya berpusat kepada manusia, bukan kepada Injil, bukan kepada Allah. Seperti apa? Yaitu teologi yang disebut retribusi, teologi yang disebut positive thinking, teologi yang disebut motivasi. Nah, ini teologi-teologi yang keluar dari konteks Alkitab, keluar dari konsep Alkitab, dan firman Tuhan hanya dijadikan sebagai bahan untuk mencapai keinginan-keinginan si pembicaranya. Jadi keinginan si pembicara ini dituangkan dengan Alkitab, dia cari ayat-ayat yang cocok dengan keinginannya. Itu tafsiran yang sesat. Dan itu terjadi dalam Maleakhi 2 ayat 1-9, di mana para imam itu mempunyai visi, mempunyai pengajaran, mempunyai pemikiran, lalu pemikiran ini dicari disesuaikan dengan isi hukum Taurat. Itu yang terjadi dalam Maleakhi 2 ayat 1-9. Maka Tuhan katakan kamu sesat. Itu ada. Dan selanjutnya saudara, di dalam Maleakhi 2 juga ayat 10-16 ya. Ini bicara apa saudara? Ini bicara mengenai kawin campur dan perceraian. Ya, jadi Maleakhi 2 ayat 10-16 Tuhan juga marah dengan kawin campur dan perceraian. Kawin campur di sini bicara apa? Yaitu bangsa Yahudi menikah dengan keturunan yang non Yahudi. Tuhan gak mau. Tuhan marah. Sebab Tuhan sudah memisahkan bangsa Yahudi dari bangsa lain. Dan itu terjadi. Karena apa? Karena pengajaran yang salah. Demikian juga dengan perceraian. Tuhan bilang apa? Tidak boleh ada perceraian. Dan Tuhan marah juga dengan hal itu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan ini gak kompromi saudara. Kebenaran tetap kebenaran. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Lalu Kejadian 3 ya, ayat 5-14. Ayat Kejadian 3 ayat 16, ayat 6-12. Ini bicara apa? Ini bicara mengenai korban persembahan persepuluhan. Jadi korban persembahan persepuluhan juga kita tahu. Ada banyak doktrin yang mengajarkan, oh persepuluhan udah gak berlaku lagi. Itu dalam perjanjian lama. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang salah mengajarkannya. Karena persepuluhan tetap berlaku. Karena korban persepuluhan itu bicara mengenai hukum moral. Jadi persembahan persepuluhan itu hukum moral. Atau ini bicara perintah Allah. Jadi bukan persembahan yang biasa. Kalau tadi kita bawa persembahan itu persembahan biasa. Tapi persepuluhan adalah perintah Allah, di mana saudara dan saya harus membawa persepuluhan ini kepada Tuhan. Dan ini perintah. Tetapi para imam di dalam Kejadian 2 ayat 1, di dalam Maleakhi 2 ayat pasal 2 ayat 1-9 mengajarkan bahwa persepuluhan itu dalam tanda kutip nggak penting. Itu ada. Tuhan marah. Tapi Maleakhi Tuhan katakan apa? Kamu sudah mencuri uangku. Itu ada di dalam Maleakhi 3 ayat 6-12.
Lalu mereka katakan kami tidak mencuri. Lalu Tuhan katakan apa? Kamu tidak mengabaikan persembahan persepuluhan kepadaku. Jadi persepuluhan itu penting, saudara. Dan persepuluhan itu harus dibawa ke gereja, dan gereja yang mengelola persembahan itu bukan gembala. Gembala tidak. Tapi gembala memang dalam tata gereja itu berhak untuk mengelola bersama bendahara. Itu tugas gembala di dalam tata gereja GBI, dan ini sesuai dengan Alkitab. Tapi tentu para pelayan Tuhan di sini adalah sebagai pelayan yang memonitor. Supaya apa? Supaya pengelolaan keuangan itu tidak disalahgunakan oleh gembala. Jadi pelayan-pelayan Tuhan ini berhak bertanya kepada gembala maupun kepada bendahara, ini uang kemana? Ini uang kemana? Boleh tanya. Dan gembala bisa mempertanggungjawabkannya. Begitu, saudara. Jadi perpuluhan bukan masuk kantor pendeta, sudah nggak ada. Itu nggak boleh. Ya, walaupun ada beberapa doktrin yang mengatakan, oh perpuluhan itu masuk kantor pendeta, itu ngawur, saudara. Itu doktrin salah. Ya. Nah, kita balik lagi, saudara ya. Nah, di dalam Kejadian 3, dalam ketiga ini, di mana firman Tuhan katakan bahwa bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan firman Tuhan, tetapi kamu berkata apa yang kamu bicarakan tentang kami tentang engkau. Jadi merasa tidak bersalah, kami lakukan biasa-biasa saja, tapi karena pengajar yang salah, mereka akhirnya melakukan ibadah yang salah di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jadi Allah melalui malaikat menegur dosa bangsa Israel saat itu, dan juga para imam ditegurnya, saudara. Ya, lanjut. Nggak bisa ke bawah dikit. Saya baca aja ya. Oke. Ayat 14 firman Tuhan katakan gini. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi ayat 14 ini berkata, orang-orang Israel berkata dan para imam berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta. Ya, kenapa mati? Nah, saudara, ayat 14 ini adalah keluh kesah daripada bangsa dan para imam setelah mereka keluar kembali dari pembuangan di Babel. Mereka mengeluh. Jadi mereka katakan, untuk apa saya ibadah kepada Allah? Apa untungnya memelihara yang harus dilakukan, yang dituntut oleh Allah, atau melakukan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan hukum Taurat? Apa untungnya? Karena nasib kami itu nggak beda dengan yang lain, begitu. Ini bisa bicara gini kenapa? Karena bangsa Israel itu kelelahan, kecewa. Ya, hatinya kecewa, lelah, benci, sakit hati, marah, dan tersinggung. Ini terjadi seringkali sumber dosa yang ada dalam natur alami kita, mempengaruhi jiwa, sehingga kita mengeluh bertanya, kapan Tuhan menolong kita? Kita mulai malas beribadah dan melayani Allah, cari ibadah tempat lain, ini semua sia-sia. Artinya gini, saudara, di dalam ayat 14 ini, ya, keluh kesah ini yang pertama karena mereka merasa Allah melupakan mereka. Padahal Allah sudah menjawab doa mereka. Mereka kembali dari pembuangan di Babel, kembali ke Yerusalem. Tapi kok sepertinya Allah membiarkan mereka begitu aja. Mereka lupa, saudara. Yang tadi saya katakan di dalam Malaikat pasal 1, pasal 2, mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan dalam ibadah mereka korban persembahan yang cacat kepada Tuhan, mereka tidak lagi bawa persepuluhan kepada Tuhan, dan imam mengajarkan pengajaran yang salah. Itu akibatnya, saudara. Mereka nggak sadar, mereka nggak ngeh itu, saudara. Karena mereka merasa, saya udah bawa korban persembahan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya saya udah melayani Tuhan loh. Saya udah ibadah kepada Tuhan. Saya udah bawa persembahan kepada Tuhan. Apalagi yang kurang Tuhan? Kan begitu. Sekali kita merasa kita selalu benar di hadapan Tuhan. Sehingga timbul kekecewaan. Akhirnya apa? Kita salah sekali masalah. Kita kecewa, kita benci, kita sakit hati, kita marah, kita gampang tersinggung. Kenapa? Karena kesalahan yang sebetulnya kita nggak boleh diri kita ini, bahwa kita ini salah di hadapan Tuhan.
Saudara, Yakobus firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kita bercermin diri. Betul? Kita bercermin diri, melihat diri kita ini siapa. Dan di dalam surat Korintus Paulus katakan apa? Ujilah iman kita. Ujilah pengajaran yang kita terima. Itu ada. Jadi kita perlu juga menguji pengajaran ini benar apa enggak. Uji juga kita hidup kita ini udah benar pun di mata Tuhan. Kembali ke Alkitab. Saudara, gimana kita bisa tahu hidup kita benar di hadapan Tuhan? Gimana kita bisa tahu apa yang kita lakukan ini salah di mata Tuhan? Kalau kita nggak pernah baca, belajar firman Tuhan, nggak mungkin. Kita bisa tahu kita salah dan benar hanya lewat firman Tuhan, nggak ada yang lain. Ini, saudara. Ini yang menjadi panduan kita, parameter kita, kompas kita, sehingga kita bisa tahu benar atau salah hidup kita. Ini semua di sini. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak pernah belajar firman Tuhan, saudara nggak akan tahu saudara salah atau benar di hadapan Tuhan. Saudara nangkep? Yang timbulnya apa? Akibatnya apa? Ini kita merasa lelah dengan Tuhan. Kalau udah lelah dengan Tuhan, kita gampang kecewa sama manusia. Betul? Kita gampang benci sama manusia. Kita gampang sakit hati, gampang marah, gampang tersinggung. Ini masalahnya, saudara. Ya. Jadi, betapa pentingnya kita belajar firman. Karena itu di dalam Matius pasal 2, Tuhan ingatkan, ayo kembali kepada pengajaran yang benar. Seperti itu, saudara. Nah, kita juga tahu ada banyak orang kecewa, marah, tersinggung. Akhirnya cari gereja lain, cari komunitas lain. Saudara, selama hatimu tidak dibereskan, kemanapun kau pergi, kau tetap sama. Ya, itu saudara. Percuma, saudara. Kau akan menemukan. Kau akan kecewa dan kecewa. Ini yang terjadi kepada jemaat yang di Yerusalem saat di zaman Maria. Ya, seperti itu, saudara. Ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, ayat 15 ini mereka membandingkan dengan orang-orang fasik di sekitarnya. Mereka katakan mereka nggak punya Allah. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka tidak setia mencari Allah yang benar. Tapi buktinya mereka diberkati. Mereka berhasil, mereka kaya, mereka makmur. Dan itu juga keluh kesah yang terjadi terhadap yang dialami oleh Bani Asaf. Kalau kita baca di dalam Mazmur 73, bagaimana Bani Asaf mengeluh kepada Allah. Kau Allahku, Tuhanku. Mereka yang tidak menyembah Engkau, mereka yang sembarangan hidupnya. Mereka yang tidak setia kepada Engkau. Bukan mereka diberkati, mereka berhasil, mereka sehat. Tapi Tuhan katakan apa? Di ayat selanjutnya di dalam Mazmur 73. Dia katakan apa? Satu saat penghakim itu akan datang kepada orang itu. Saudara, kita jangan iri sama orang yang berhasil. Kita jangan marah terhadap orang yang berhasil. Firman Tuhan katakan apa? Paulus katakan dengan luar biasa. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacita dengan orang bersukacita. Artinya apa? Walaupun dia tidak kenal Tuhan, kalau dia diberkati, harusnya kita ikut bahagia. Amin. Harusnya kita ikut bersukacita. Saudara, mengenai berkat itu ada 3, saudara. Dan ini bisa terjadi terhadap orang Kristen palsu, saya katakan. Terhadap Kristen palsu dan orang yang tidak kenal Tuhan. Berkat itu ada 3. Pertama, berkat itu dari Tuhan. Kedua, berkat karena orang itu memang usaha, pintar dari usahanya. Yang ketiga, berkat dari setan. Dari mana yang sumber berkat ini? Saya tadi kan Kristen palsu itu bisa diberkati. Oh, bisa, dan sangat-sangat bisa. Dia merasa, oh, saya diberkati Tuhan, padahal sesungguhnya itu berkat dari si malaikat terang. Siapa malaikat terang? Iblis, setan. Tapi kan saya nggak muja, saya nggak kesini kesono.
Lalu firman Tuhan katakan apa? Iblis menawarkan apa? Sembah aku. Aku berikan dunia ini bagi kamu. Dalam pengertian konteks menyembah iblis bukan berarti muja saja, saudara. Ada banyak cara iblis memberkati orang-orang yang sepertinya, oh saya tidak minta-minta, saya tidak memuja ini dan itu, saya tidak pakai ini dan itu, buktinya saya kaya raya. Saya nggak ke gereja, buktinya saya kaya raya. Saudara, iblis itu punya 1001 cara untuk menyesatkan orang. Saudara, pernah satu saat saya sharing dengan satu teman rohani saya. Ada satu anak Tuhan, usahanya begitu diberkati luar biasa, sangat diberkati. Tapi ngelihat buah kehidupan rohaninya itu nggak ada. Dia rajin, betul rajin. Tapi setelah diselidiki, konsep bisnisnya adalah konsep dengan cara-cara dunia. Nah, itu salah satu berkat dari si iblis. Iblis itu dia pintar, saudara. Sangat nggak muja. Tapi dengan cara seperti itu, kalau kita berbisnis memakai konsep-konsep dunia, itu juga berkat dari. Tapi lalu bagaimana dengan yang konsep mengenai, oh saya rajin, saya bisa kaya raya, oh bisa. Itu bukan berkat dari iblis, karena dia rajin, dia pintar, cerewet, bisa. Dia berhasil, bisa. Sebab firman Tuhan bilang apa? Di dalam kitab Kejadian, kalau engkau mengupayakan tanah ini dengan jerih payahmu, aku akan berkati. Itu terjadi buat siapa saja, buat Kristen maupun non-Kristen, Tuhan bisa berkati karena kerajinannya. Dan itu bukan berkat dari iblis. Jadi ini harus beda-beda tipis, saudara. Saya tidak bisa jelaskan lebih detail lagi. Intinya ada 3 berkat dari Tuhan, dari si malaikat terang, dan dari kerajinannya. Seperti itu, saudara ya. Nah, ayat 15, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang yang Bapa atau yang Tuhan, bukan saja mujur orang yang berbuat fasik ini, tapi juga mencobai, dan dengan mencobai Tuhan pun mereka tetap diberkati ya. Artinya mengejek Tuhan pun tetap diberkati. Nah, ini yang tadi saya katakan, bukankah kita sering kali membandingkan dengan Kristen gampangan atau Kristen palsu, dan mereka yang beragama lain dan yang tidak beragama, mereka lebih sehati, lebih sosial, lebih berhasil, lebih sehat, lebih bahagia. Yang tadi saya katakan di dalam Mazmur pasal 73. Mereka mengira bahwa keberhasilan kayaknya diperoleh dari Allah, yang sebenarnya itu dari si malaikat terang. Tadi saya sudah jelaskan, saudara ya. Jadi kita juga melihat ada banyak orang melakukan satu aksi sosial dan lain sebagainya, itu yang dinamakan volunteer dan lain sebagainya, astroil ya. Itu mereka melakukan dari kejiwaannya, dari sikap hati yang sunaidesis, hati yang bisa berbuat baik, tetapi sesungguhnya bukan dari roh Allah gitu. Karena memang punya sifat baik. Sifat baik itu ada pada semua manusia, tetapi sifat baik itu belum tentu menggambarkan dia anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Seperti itu, saudara ya. Oke, lanjut. Ayat 16. Ini bicara Kristen gaduk ya. Tadi Kristen anak. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, di sini bicara takut akan Tuhan. Tadi saya bilang takut akan Allah dan takut akan Tuhan Allah dan takut akan Tuhan. Di sini bicara beginilah berbicara sama satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Kata Tuhan di sini huruf besar, saudara. Artinya apa? Ini bicara mengenai Yahweh. Yahweh itu nama dari Allah ya. Yahweh itu nama dari Allah. Nah, kata Yahweh ini muncul karena dari Musa dapat ini dari Yitro mertuanya. Jadi kalau kita melihat tentang sejarah Yahweh, ini Musa menyebut Allah itu Yahweh karena kita tahu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini yang menulis Musa, dan Musa menyebut Allah itu Yahweh. Yahweh ini kata-kata yang muncul dia dapat dari mertuanya Yitro. Yitro adalah imam dari suku Midian. Suku Midian ini adalah anak keturunan daripada Abraham. Nah, Abraham itu punya 3 istri, saudara. Banyak kan? Kurang 1 ya. Abraham itu punya istri 3. 1 siapa? Sarah.
kedua Hagar yang dikawin paksa itu, saudara. Ya namanya laki-laki dikasih perempuan yang cantik, istrinya udah 90 tahun, hijau matanya, saudara. Ya. Coklat. Ya kan? Nah, lalu yang ketiga siapa setelah itu? Keturah. Nah, Abraham nikah dengan keturah, punya anak, salah satunya Midian. Dan Yitro itu keturunan daripada Midian. Jadi Yitro disebut imam dari Midian. Artinya Yitro mewarisi iman Abraham. Sehingga Yitro bisa mengenal siapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Yahweh. Jadi Yahweh ini bicara mengenai Allah, merujuk kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sejarahnya, sudah ya, perlu tahu ya. Oke. Nah, sebagai seorang Kristen gandum, kita bisa saja jatuh dalam dosa, bisa. Dan jatuh dalam dosa pemberontakan, bisa. Nggak ada yang suci di dunia ini, termasuk saya. Mungkin setiap hari juga, bukan mungkin, pasti, saya katakan pasti setiap hari saya jatuh dalam dosa, itu pasti. Tapi saya selalu bersyukur, Roh Kudus yang ada dalam saya selalu mengingatkan untuk saya selalu bertobat. Itu pasti. Pertobatan itu terjadi setiap hari. Pertobatan itu terjadi setiap kita jatuh dalam dosa. Itu pasti. Oke, ya pahami ini ya, saudara ya. Seperti ayat 13 dan 15. Tapi ada Roh Allah yang setia memberikan kesadaran rohani untuk bertobat saat itu juga. Ini pasti. Mari kita perhatikan kalimat ayat 16 ini. Ya, ayat 16 ya kita baca ya. Saya akan bacakan ayat 16 ya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, jadi sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi ayat 16 ini bicara mengenai bahwa orang yang takut akan Tuhan selalu memperhatikan dan mendengar akan firman Tuhan. Jadi Kristen gandum itu selalu setia kepada firman Tuhan. Enggak lepas dari ini. Ini firman Tuhan. Jadi Kristen gandum adalah Kristen identik hidupnya dengan firman Tuhan. Seperti itu sudah ya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani. Kita sudah diregenerasikan, dikonversikan, serta sudah menerima pembenaran dan pengudusan. Sesungguhnya kita secara hukum kita adalah anak Allah. Jadi ayat 17 ini di mana firman Tuhan katakan kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, kita anak-anak Tuhan sudah diregenerasikan oleh Tuhan. Dan kita sudah dilahir barukan. Kita sudah menerima iman dan pertobatan. Yang selalu saya katakan bahwa lahir baru itu adalah anugerah Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, iman itu anugerah Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, kita menerima pertobatan juga anugerah. Kita bisa bertobat anugerah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memasuki tahun 2024 sebentar lagi. Dan biarlah kitab Maleakhi ini menjadi peringatan buat saudara dan saya, agar tahun 2024 kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita sesuai dengan ayat 17 ini. Artinya apa? Kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Kalau kita mau disebut anak-anak yang disayang Tuhan, secara otomatis kalau kita sudah dilahir barukan, kita sudah menerima anugerah iman, otomatis kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu pasti. Jadi itu udah menjadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan antara saudara dan saya. Kalau betul kita sudah dilahir barukan, betul kita sudah beriman sejati, berarti kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai penutup, Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan katakan apa? Bisa nggak ditimbulin? Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya semua di tempat ini kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya juga bahwa kita adalah anak
Anak Allah. Saya minta untuk pemusik naik ke atas dan sudah bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Saudara, untuk bangkit berdiri, saya minta.
Bapak Pendeta bincang untuk doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Kami sudah disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara buat kami Tuhan menjelang kami menjalani tahun 2024. Mungkin banyak yang kami lakukan di tahun 2023. Kami melayani, kami menyampaikan firman Tuhan, bahkan kami memuji Tuhan dengan manusia roh kami Tuhan. Kami seringkali tidak memakai Roh Kudus yang berbicara hidup kami untuk kami menyampaikan segala sesuatu tentang Engkau Tuhan. Tapi pagi siang ini Tuhan ingatkan kembali melalui hamba-Mu yang memberikan menyampaikan firman yang mungkin bagi sebagian orang keras. Tapi kalau kami mau dirubah, mau dibentuk, maka kami harus taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kami mau taat dan mau setia dibentuk untuk menjalani tahun 2024 dan kami menjadi manusia rohani yang baik Tuhan, maka kami akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Denny, berkati seluruh aktivitas kehidupannya Tuhan. Kesehatannya Engkau tambah-tambah lagi Tuhan. Keluarganya Tuhan Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Usahanya apapun yang dia lakukan Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang dilakukan diperbuatnya Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupannya. Tuhan terima kasih untuk pengembalaan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Biarlah Tuhan Kau tambahkan hati seorang Bapa untuk terus mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga jemaat boleh merasakan aliran-aliran Roh Kudus yang mengalir dari pemimpin kepada jemaat, dan jemaat menikmati dalam kehidupan rohani mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi siang hari ini. Berkati jemaat-Mu yang hadir pagi ini, seberapapun kami yang hadir. Kami percaya Roh Kudus berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Dan kami memasuki tahun 2024, kami memasukinya dengan sukacita karena Roh Allah ada di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati yang melayani hari ini, imam musik, worship leader, singer, semua kami Tuhan. Biarlah hati kami meluap melimpah oleh kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman kepada yang bertugas. Saya